Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, alhamdulillah, alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bermuajah kembali dalam forum kajian tausiah pagi. Ini adalah program Ramadan 1444 Hijriah. Apa kabar ibu-ibu dan akhwati? Semoga kita semuanya dalam kebaikan Allah, dalam limpahan barokah dari Allah, sehat, semangat, dan terus taat. Baik, tak lupa juga kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan sehingga kita masih diberikan usia untuk menjalani ketaatan, terutama di bulan Ramadan kali ini. Mudah-mudahan ini adalah Ramadan terbaik buat kita. Baik, untuk materi tausiah pagi hari ini, tema yang akan disampaikan adalah Ramadan, momentum kontribusi terbaik dalam perjuangan, yang akan disampaikan oleh Ustazah Nur. Baik, tanpa berpanjang lagi, mari ibu-ibu dan akhwati kita simak penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustazah Nur. Semoga kita semuanya bisa menyimak, bisa mengambil pembelajaran dari apa yang disampaikan oleh Ustazah Nur. Saya persilahkan kepada Ustazah Nur untuk menyampaikan materi. Tafadholi. Terima kasih Bu Meti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat berupa nikmat iman, nikmat sehat, nikmat diberi umur panjang. Salawat serta salam tidak lupa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabat. Saya akan membawakan tema Ramadan momentum kontribusi terbaik dalam perjuangan. Baik ibu-ibu dan akhwati yang dirahmati oleh Allah, tujuan dari puasa Ramadan adalah terwujudnya ketakwaan pada diri orang yang menunaikannya. Salat, salah satu ciri ketakwaan adalah pengagungan syiar-syiar Allah, terutama syiar yang terhukum kepada syariat Islam. Oleh karena itu, tidak diperkenankan bagi orang yang berpuasa Ramadan mengagungkan kesunahan sholat raweh saja, namun di saat yang sama malas dan enggan mengagungkan syiar Islam, syiar yang berupa perjuangan secara serius dan penuh dedikasi untuk mengagungkan syariat Islam, atau yang bisa kita kenal dengan dakwah pemikiran. Oleh karena itu, wajib bagi kaum muslim, terutama para pengemban dakwah, memenuhi tujuan dari kewajiban tersebut. Berpuasa yakni untuk meraih ketakwaan. Ketakwaan ini akan mendorong mereka untuk beramal dan mendakwahkan dalam mengagungkan semua syiar-syiar Allah. Di antara
tanda ketakwaan adalah waro. Waro adalah menahan diri dari semua perbuatan-perbuatan yang diwajibkan ya. Lalu hal itu pun terhadap hari-hari yang diharamkan ataupun yang mendekati keharaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, yang artinya seorang hamba tidak mencapai derajat mutaqin sebelum meninggalkan suatu yang tidak berdosa demi menghindari suatu yang berdosa. Hadis riwayat Tirmidzi. Waro harus menjadi waro yang benar, sebab ada sebagian orang yang melakukan dosa besar tetapi dia waro dari hal-hal yang kecil. Ada juga sebagian orang yang menganggap dirinya waro atau menahan diri dengan tidak mau mengabaikan amalan sunnah seperti sholat duha atau sholat tarawih. Namun ia berdiam diri dari kewajiban tersebut atau terbesar, yakni membiarkan Islam kafah dalam kehidupan melalui aktivitas dakwah pemikiran. Untuk itu, marilah kita menjadi individu dan masyarakat yang berdakwah kepada Allah. Dan marilah kita memanfaatkan bulan mulia ini dengan berjuang serius dan penuh dedikasi untuk menjunjung tinggi agama Allah. Bulan Ramadan bisa diibaratkan sebuah arena pacuan kuda bagi mereka yang ingin berlomba menjaga ampunan Allah atau menuju ampunan Allah. Dan pemenangnya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu saat beliau menunaikan ibadah haji. Pada saat itu beliau menggerakkan orang-orang dari Arafah, kemudian beliau berkata, "Wahai, hari ini pemenangnya bukanlah orang yang untanya terdepan, tetapi namun pemenangnya adalah orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan mulia ini semua sahabat muslimah senantiasa teguh dalam menjalani semua aktivitas di bulan Ramadan. Bahkan setelah Ramadan usai pun, di bulan lain pun ketaatan harus dijaga. Ramadan juga bulan perjuangan membela agama Allah. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat melakukan peperangan melawan orang-orang kafir di bulan Ramadan, di dalam sejarah ada beberapa kali peperangan, yaitu diantaranya Perang Badar, Perang Khandaq, sampai Fatu Mekah, dan juga Perang Tabuk. Semua itu adalah peperangan yang dilakukan pada bulan puasa. Pada saat Perang Badar dilakukan pada tanggal 17 Ramadan. Pada Ramadan pertama, saat kaum muslim diperintahkan untuk melaksanakan ibadah berpuasa, sehingga sangat luar biasa mereka melakukan perang dengan berpuasa. Tetapi mereka melakukan semua itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.
dan ingin mencari ridho Allah SWT. Maka semua itu bisa dilakukan sebaik-baiknya. Baik ibu-ibu dan akhwati yang dirahmati Allah, refleksi di dalam bulan ini adalah dengan bagaimana kita berusaha untuk mengembalikan kehidupan Islam. Sebagaimana kita ketahui kondisi umat Islam saat ini jauh dari Islam secara kafah, sehingga yang terjadi umat Islam hari ini sedang tidak baik-baik saja. Saat kita bisa saksikan banyak sekali seperti kemiskinan di mana-mana, lalu kelaparan banyaknya kemaksiatan, kriminalitas juga banyak, sehingga rasa aman sulit didapati, perzinahan juga di mana-mana dan masih banyak lagi. Lalu ada yang ingin menerapkan hukum-hukum Allah, maka ada yang mengatakan stigma-stigma negatif, fundamental, dan seterusnya. Inilah sahabat muslimah kondisi kita hari ini. Ketika umat Islam jauh dari ajaran Islam, maka di bulan Ramadan adalah bulan perjuangan untuk kita mendakwahkan Islam dengan Islam kafah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan berdakwah, dengan menerapkan amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana agar agama Allah tetap dapat diterapkan secara kafah? Tentunya harus institusi pemerintah yang menerapkan Islam kafah. Maka kita berkontribusi untuk ikut berjuang mendakwahkan Islam dan bergabung bersama jamaah dakwah. Kita lakukan dakwah baik individu maupun kelompok. Kita jelaskan kepada umat bahwa kita hari ini hidup dalam sistem kufur yang untuk taat kepada Allah pun sangat sulit. Kita jelaskan pula kepada umat untuk meninggalkan pemikiran-pemikiran kufur dan kembali kepada pemikiran Islam. Optimalkan yang kita miliki, upgrade diri kita untuk menjadi yang lebih baik di bulan Ramadan ini dan juga setelah bulan Ramadan pun usai. Baik ibu-ibu dan akhwati yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Hanya itu saja Ustazah Meti yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair kepada Ustazah Nur yang telah menyampaikan materi pagi hari ini, Ramadan momentum kontribusi terbaik dalam perjuangan. Tadi bisa saya simpulkan dari apa yang disampaikan bahwa dalam hidup kita itu penuh dengan lika-liku gitu ya, terutama kita dituntut oleh Allah untuk melakukan perjuangan. Dan perjuangan ini adalah dalam rangka untuk melakukan perubahan di tengah-tengah masyarakat supaya keadaan lebih baik sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan apa? Menerapkan Islam kafah di muka bumi ini. Namun tadi seperti yang disampaikan oleh Ustazah Nur, kondisi kita sedang tidak baik-baik saja. Ada kemiskinan, ada kelaparan, ada kriminalitas gitu ya, ada gizi buruk. Maka keadaan ini tidak bisa kita biarkan gitu ya. Harus ada upaya dari kita yang tidak bisa kita lakukan kecuali dengan bergerak di tengah-tengah masyarakat, pun juga tidak bisa dengan kita berdiam diri gitu ya. Lalu pertanyaannya tadi, dengan apa kita berkontribusi untuk melakukan perubahan di tengah-tengah masyarakat ini, sementara yang kita hadapi saat ini kaum muslimin, umat Islam itu dalam keadaan tidak baik-baik saja, maka
kita dituntut oleh Allah memberikan kontribusi terbaik yang bisa kita lakukan. Sebagaimana disebutkan di Quran Surat At-Taubah ayat 111, kontribusi terbaik yang harus kita sumbangkan untuk perubahan ini adalah dengan diri kita, dengan jiwa kita, dengan harta kita, dan dengan segenap apa yang Allah berikan kepada kita. Dan di dalam Islam, kontribusi terbaik ini tidaklah sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh Ustazah Nur ya, yang terdepan, yang tercepat, yang yang terbesar gitu ya. Tetapi besar ataupun kecil saat melakukan upaya perubahan di tengah-tengah masyarakat itu kedudukannya sama. Bisa jadi sebagaimana dicontohkan oleh sahabat-sahabat Rasul gitu ya, saat melakukan perjuangan, bahkan Rasul itu mengapresiasi seorang tukang sapu dan juga mengapresiasi panglima perang. Ya, artinya kedudukannya sama. Tidak membedakan antara yang laki-laki atau perempuan, tidak membedakan yang kaya atau yang tidak berpunya, tidak membedakan antara yang punya pendidikan atau kurang berpendidikan, tidak membedakan antara yang sibuk dengan yang tidak sibuk. Ya, tetapi besar atau kecil memiliki kedudukan yang sama pada saat kita melakukan perubahan di tengah-tengah masyarakat. Nah, tadi di akhir kita semuanya diajak ya oleh Ustazah Nur untuk mari kita berkontribusi terbaik dalam perjuangan ini. Karena nanti tidak akan sama orang yang berdiam diri dengan yang melakukan perubahan di tengah-tengah masyarakat. Baik, demikian yang bisa saya simpulkan dari apa yang disampaikan oleh Ustazah Nur. Semoga ibu-ibu dan akhwati yang hadir di forum hari ini mendapatkan pembelajaran dari apa yang disampaikan oleh Ustazah Nur. Saya sampaikan jazakillah khair kepada Ustazah Nur yang telah menyampaikan materi tausiah pagi hari ini. Dan tak lupa juga saya sampaikan kepada ibu-ibu dan akhwati semuanya, jazakunallah khair katsir. Semoga kita semuanya bisa mengambil pembelajaran dari apa yang disampaikan dan mendapatkan ilmu yang manfaat serta kehidupan yang barokah. Kita tutup kajian tausiah pagi hari ini dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.